Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Miss Vivi. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal terkait dua bab, yaitu tentang materi titik berat, dan yang kedua adalah momentum impuls. Nah, dengar-dengar kalian lagi pada mau PTS nih. Semoga sukses ya. Oh ya, kalian juga bisa kok belajar dari video-video yang ada di channel YouTube ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat buat kalian ya. Pahaminya pelan-pelan dan kalau bisa diulangin. Jadi biar lebih nempel. Tapi lebih nempel lagi sebenarnya kalau kalian coba untuk kerjain soal yang ada di buku paket kalian. Terus kalau misalnya nggak ngerti, kalian bisa tanya kok sama saya. Itu aja dari saya. Nah, kita mulai yuk. Mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan soal yang pertama. Nah, di sini ada sebuah bidang homogen tampak seperti gambar. Letak titik berat bangun itu di aksir warna oranye. Terhadap sumbu Y adalah, jadi dia nanya nih letak titik beratnya. Kalau kita perhatikan baik-baik, seperti di video sebelumnya, itu saya udah bilang bahwa nggak semua soal itu warnanya sama. Kan kalau soal kemarin kan sengaja nih saya potong warnanya, jadi bisa jadi beberapa bangun, satu bangun itu. Nah, kadang soal itu nggak dipotong, warnanya juga nggak beda, sama kayak soal ini. Warnanya sama aja. Nah, kita diminta untuk ngecek titik berat bangunnya itu gimana. Caranya sih gampang, tetap paradigmanya sama kayak soal sebelumnya yang di video sebelumnya lah tuh. Kalian potong atau kalian bagi menjadi beberapa bidang. Jadi kalian mudah deh untuk ngerjain. Kita mulai ya. Yuk, ke slide berikutnya. Nah, ini gambarnya udah saya perkecil, biar nanti kalian bisa paham. Kita lanjut ya ke sini. Saya mulai ke warna hijau dulu. Saya mau membagi bangunnya itu dua. Bangun yang pertama, itu saya kasih tanda yang di bawah, 1. Bangun yang kedua, saya taruh di atas, 2. Putus-putusnya dari mana? Di sini nih. Ini, saya mau membagi jadi 2 bangun. Persegi dan juga segitiga. Yuk, setelah itu kita mulai ke step berikutnya. Kita tentuin dulu X1, Y1, A1 dari masing-masing bangun. Itu nanti kita bisa gabung dengan formula matematis yang udah pernah kita pelajari. Saya mulai dari benda pertama, saya gede-gede aja. X1, Y1, A1. X1-nya, di sini kan panjangnya 8. Berarti X1-nya 4. Ingat, setengahnya. Y1 kan tinggi nih. Y1 sampai sini nih. Dari 0 sampai 8. Berarti Y1-nya 4 juga. A1-nya, ingat, jangan pakai 4 kali 4. Harus luas dari benda-bendanya, yaitu 8 kali 8. Kan ini persegi ya, berarti 64. Lanjut, yang kedua adalah nanti benda yang kedua. X2, Y2, A2. X2, ini bendanya segitiga. Lihat ya, dia itu dari 0 sampai 8, berarti X2-nya 4. Dia nempel sama sumbu Y, jadi nggak usah diapa-apain lagi. Lanjut ke Y2. Y2 itu segitiga. Lihat dari sini ke sini, tingginya dari 14 ke 8, berarti 6. Y2 itu berarti kan sepertiga nih, karena itu ada lancipnya kan. Sepertiga dikali 6. Karena dia ngambang dan numpuk di bangun yang pertama, berarti nanti saya tambah sama tingginya bangun pertama, yaitu 8. Sepertiga dikali 6, 2 tambah 8, 10. A2-nya 2 setengah kali alas, alasnya 8, tingginya 6. Berarti 48 bagi 2, 24. Oke, aman?
Aman. Lanjut, kita bisa langsung masuk ke rumus yang pertama. X. Ini X1 A1, X2 A2, X1 A1 tambah ya, karena ini numpuk ya. X2 A2 per A1 tambah A2. X1-nya 4 dikali 64 ditambah 4 dikali 24 dibagi 64 tambah 24. Nah, kita sekarang harus ngaliin satu-satu. Oke, lanjut. 4 kali 4, 256. Mana nih 256? 256 ditambah 24 dikali 4. Itu 96. Dibagi 64 tambah 24. Ini 88. 256 tambah 96. Itu 352. Dibagi 88. Berapa nih? Hasilnya 4. Berarti X-nya 4. Sekarang kita ke Y. Y sama dengan Y1A1 tambah Y2A2 per A1 tambah A2. Y1-nya 4 dikali 64 ditambah Y2-nya 10 kali 24 per 88. Ini sama ya. Berarti Y sama dengan 64 tambah 4, 256. Ditambah 240 bagi 88. 256 tambah 240 itu adalah 496 dibagi 88 bagi 88. Hasilnya adalah 5,6. Nah, selesai. Ini adalah soal dan jawabannya berarti titik beratnya adalah 4,5,6. Tapi kalau mau dibuletin jadinya 4,6. Nah, jadi selesai. Itu dia. Gimana? Paham? Mudah? Alhamdulillah kalau mudah. Jangan lupa di screenshot biar kalian paham dan bisa diulangi lagi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah di sini tercatat bahwa ada bidang homogen seperti pada gambar. Di sini ada persegi dan juga segitiga. Kok saya bisa bilang ini persegi? Karena di sini panjangnya 8, tingginya 8. Jadi sisi sama sisinya sama, gitu kan? Berarti ini persegi. Dan di dalamnya ada segitiga yang ditandai dengan warna pink. Nah, ini dia. Yuk, kita mulai langsung untuk ngerjain soalnya. Kita mulai. Di sini kita harus cari dulu benda pertama tuh yang mana. Dan benda kedua yang mana. Benda yang pertama itu udah pasti harus yang lebih besar. Lebih besar tuh yang mana? Yang warna hitam ini. Ini benda pertama. Ini benda pertama. Lalu benda kedua yang mana? Benda kedua yang di dalam. Kenapa dibilangnya benda pertama yang di luar dan benda yang kedua adalah yang di dalam? Karena biar yang besar kurang yang kecil. Karena ini kan masuk ya di dalam. Otomatis kita akan pakai pengurangan. Sedangkan kalau yang kayak soal sebelumnya, itu kan ditumpuk, berarti ditambah. Itu cara bedainnya. Kita lanjut mulai untuk ngecek dan saya bilang mengklasifikasikan bisa-bisa apa aja yang ketahuan dari sini. Yang pertama, ini benda pertama, X1, Y1, A1. Ingat, benda yang pertama yang lebih gede, di luar. Berarti di sini dari 0 sampai 8, berarti setengahnya 4. Terus dari 0, tingginya, berarti Y-nya adalah 4 juga.
A1-nya 8 kali 8 nih, 8 dikali 8. Jadi 64. Ingat, luasnya jangan pakai luas yang 4 kali 4, tapi pakai yang luas benar. Lanjut ke X2, Y2, A2. X2-nya di sini terlihat bahwa dari 1 sampai 7, berarti X-nya adalah 6. Kalau 6, berarti setengahnya itu berarti 3. Setengah dari 6. 3. Karena di sini dia nggak nempel sama dinding alias sumbu Y, maka kita harus tambah sama sebelah kiri. Itu tambah 1 dengan 4. 1 dari mana? Dari sini. Kelihatan. Ini dari ini sampai sini. Nah, ini ditambah 1 biar dia nempel sama dinding. Lanjut, cari yang X2. X2 dari sini, dari 1 sampai 7, berarti 6 juga. Setengah kali 6 sama dengan 3. Tapi karena dia juga nggak nempel sumbu X, otomatis kita harus tambah sama yang di bawah. Karena dia melayang kan. Ditambahnya berapa? Ditambahnya 1 juga. Tambah 1 sama dengan 4. Nah, lanjut. Kita nyari X A2-nya. A2-nya setengah. Alasnya berapa nih tadi? 6. Tingginya juga 6. 12 bagi 2. 6 kali 6, 36 bagi 2 itu 18. Clear untuk memisah-misahkan, nyari X1, Y1, A1, dan teman satunya lagi. Lanjut, kita akan mulai untuk masuk ke rumus atau formula matematisnya. X-nya sama dengan berarti X1, A1 tambah X2, A2 per A1 tambah A2. X1 4 dikali 64. Ingat, jangan lupa, jangan sampai salah. Ini bukan ditambah. Kita akan hapus dulu yang di bagian sini. Ini bukan ditambah, tapi dikurang. Oke, lanjut. Ingat, kenapa dikurang? Karena di sini masuk ke dalam bangunan yang lain. Kurang. Lanjut, X2-nya 4 dikali 18 per 64 dikurang 18. Berarti X-nya sama dengan 64 kali 4, 256. Dikurang 18 dikali 4. 18 kali 4. 72 per 64 kurang 18. 46. 256 dikurang 72. 184 per 46. Bagi 46 sama dengan 4. Lalu untuk cari yang Y. Y-nya sama dengan Y1, A1 dikurang Y2, A2. Saya hampir keselip lagi. A1 kurang A2. Y1-nya 4 dikali 64 dikurang 4 dikali 18 per 46. Sama nggak sih sama yang di atas? Sama ya. Berarti Y-nya sama dengan 4 juga. Kalau kalian khawatir, udah nih. Saya ituin, saya detail. 4 kali 64, 256. Kurang 18 kali 4, 72. Per 46. Ini sama 184 per 46 sama dengan 4 juga. Berarti titik beratnya ada di 4,4. Ini titik beratnya. Sip. Nah, paham? Aman? Aman, insya Allah aman. Nah, itu dia adalah 2 soal tentang titik berat. Semoga kalian bisa memahami soal tersebut. Sebenarnya kalau misalnya, Ibu ini soalnya saya ada 3 bangun, ya biasa aja nak, santai aja. Kerjakan yang ada.
tetap kerjain satu-satu, nanti tinggal dikurangin aja yang ketahuannya, yang masuknya berapa gitu. Benar-benar memang harus dikerjain detail, satu demi satu. Kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau ibu ini bangunnya ditumpuk jadi 3, ya udah kalau ditumpuk jadi 3, tambah aja semuanya, Nak. Atau pasti kalian kerjain, ibu ini bentuknya ada trapesium. Oh iya, Nak, kerjakan pakai rumus trapesium aja langsung biar gampang gitu kan. Atau Bu, saya pengen dibagi-bagi nih kalau misalnya ada bentuknya trapesium. Oh iya, kerjain aja satunya segitiga, satunya persegi gitu, nggak apa-apa. Yang penting kalian gimana konsepnya paham gitu. Yang penting rumus luas ingat gitu, jangan sampai nggak ingat. Tinggal masukin ke formula matematis di akhir. Hati-hati sama angka, perhatikan baik-baik. Jangan buru-buru. Cepet boleh, detail penting, bener itu nomor satu. Karena kan kalau soal bentuknya PJ, khawatir gitu nggak ada jawabannya. Tapi cobain aja dulu, kerjain. Karena kalau kalian takut-takut nggak bakal bisa dapet, gitu kan. Nggak bakal mencoba, sayang gitu. Ternyata benar gitu di akhir. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat video-video dari saya. Cari-cari aja terus di link yang ada di channel ini, video mana yang kalian butuhin buat uh, sumber belajar kalian lain selain dari buku paket. Itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.